وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari Jalan Taman Siswa nomor 56 nomor 2 Kota Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, selamat sore para pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada. Senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program kajian interaktif untuk sore kali ini di edisi 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 29 Juni 2020 Miladiah, dan insya Allah akan hadir selama 60 menit ke depan di jalur frekuensi 96,1 FM bersama Ana Muhammad Iqbal dan Nofriansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah khair, baik. Ya, hari ini Nop kita bakal mengangkat satu tema ya, yaitu sikap memahami khilafiyah antara kaum muslimin. Nah, tapi di sini kita nggak sendiri, alias kalau siaran itu biasanya langsung ya, ada ustadz kita, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ibarat nih kalau di kelas Ustadz, mahasiswanya udah ada, terus tinggal dosennya aja untuk mulai kajian. Tapi yang pasti hari ini kita seperti biasa mengajak partisipasi sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada. Untuk saat ini yang baru saja bergabung itu nanti bisa langsung berpartisipasi di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 1414 Insya Allah akan kita tampung semuanya yang masuk dari sahabat Syiar Tauhid Aceh. Dan tentunya antum juga dapat mendengarkan kita langsung di frekuensi 96,1 FM atau di live streaming di www.syiartauhidaceh.com, Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel kita di Syiar Tauhid Aceh. Mungkin kita langsung masuk aja ke tema kita hari ini ya, Nop ya, tentang khilafiyah ya. Nah, mungkin bagi sahabat pendengar yang mungkin sedikit awam dengan kata khilafiyah, nah kita bakal menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Khilafiyah ini dalam bahasa sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan atau sikap, benar ya Ustadz ya? Nah, jadi masalah khilafiyah ini tentu menjadi sebuah masalah yang hukumnya tidak disepakati oleh para ulama. Dan di sini Nop, dikutip dari Wikipedia, kalau kata ikhtilaf atau sering disebut juga dengan kata khilafiyah, ini memiliki arti perbedaan pandangan di antara ulama terhadap suatu persoalan hukum, termasuk dalam masalah-masalah pandangan agama, dan ini sangat wajar. Dan tapi terkadang Ustadz, sebagian besar ya di lingkungan kita, Nop, ketika sedang ada diskusi nih tentang masalah khilafiyah itu sendiri, banyak yang menghindar dengan alasan ya udahlah, masing-masing aja. Setiap kita kan ada perbedaan dalam khilafiyah. Nah, ini jadi nggak usah dibahas gitu. Kayak menghindar gitu, Ustadz. Nah, padahal pada diskusi itu sendiri kita ingin menemukan titik temunya, benar nggak sih? Betul. Dan tapi sayangnya pihak-pihak yang merasa tersudutkan saat itu membela diri dengan kata-kata masalah khilaf itu jangan usah dibahas gitu. Nah, mungkin yang menjadi dasar pertanyaan pertama nih bagi Ana mungkin dan juga Nopri atau sahabat pendengar Syiar Tauhid yang sudah bergabung, ingin bertanya dengan Ustadz, sebenarnya kapan sih Ustadz suatu permasalahan itu dianggap khilaf di antara para ulama, Ustadz? Masya Allah, di sore hari ini ya mungkin sore yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ya, dan buat saya sendiri mungkin ini materi perdana ya kalau model podcast seperti ini.
Tapi ya mungkin biar lebih suasananya lebih segar, ya suasananya mungkin lebih santai dan juga ilmu mungkin lebih mudah diresapi oleh saudara-saudara kami, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perselisihan di kalangan para ulama di dalam pandangan dalam masalah ibadah, ya, membahas tentang permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan yang tabu. Ya, permasalahan yang tidak perlu untuk seseorang menghindar. Karena toh kita melihat para ulama-ulama kita terdahulu, mereka menulis kitab-kitab khusus yang membahas tentang sebab-sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebut saja misalnya Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul Al-Ihkam. Ya, kemudian diikuti oleh Ibnu Rushd rahimahullah. Ya, di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, beliau juga menjelaskan tentang sebab-sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, juga ada seorang alim bernama Batul Yusi. Beliau menulis sebuah kitab Tanbih ala asbab allati aujalatil khilaf bainal muslimin. Ya, dan juga Syekhul Islam, ulama yang hidup pada tahun 600-an Hijriah, menulis sebuah kitab dengan judul Raful Malam min Aimatil Alam. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita semuanya ada faidah atau ada pelajaran dan ibrah ketika kita mengetahui sebab-sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, mungkin sebab faidah diantaranya agar kita tidak terlalu kaku, ya, ketika melihat terjadi perselisihan di antara ulama A dengan ulama B. Dan juga di antara yang paling terpenting, ayyuhal hadirun wal hadirat yang mendengar Radio Syiar Tauhid Aceh melalui gelombang 96,1 FM ataukah melalui Facebook, ya, menjaga kehormatan para ulama. Ya, terkadang sebagian para penuntut ilmu lagi semangat-semangatnya belajar nih. Ya, ini dapat hadis seperti ini. Loh, ini kan hadisnya jelas. Kok ulamanya ngomong seperti ini? Jadi orang-orang yang terkadang baru menuntut ilmu, wah ini ulamanya nggak berpegang dalil ini. Nah, jadi masalah ini. Iya, sering terjadi. Ya, ini terlalu terburu-buru, lidahnya terlalu panjang berbicara tentang para ulama, sikap ulama seakan-akan dia saja berpegang dalil, ulama nggak berpegang dalil. Jadi salah satu sebab, ya, hikmah atau faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sebab-sebab terjadi perselisihan ini untuk menjaga kedudukan para ulama. Kenapa mereka kok seakan-akan tidak mengambil dalil yang begitu jelas dan gamblang dalam sebuah permasalahan? Ya, jadi sebelum kita meluas, ada baiknya untuk kita mengenal dulu atau mengetahui apa sebab-sebab terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ya, jadi mungkin ada baiknya kita sekarang perselisihan yang kita bahas yaitu perselisihan dalam masalah ijtihadiyah fiqhiyah. Ya, ijtihadiyah fiqhiyah. Kita tidak membahas tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan akidah ataukah yang dikenal dengan usul agama. Karena perkara akidah adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama. Ya, begitu juga para imam yang 4. Tidak ada satupun di antara mereka yang berselisih dalam masalah usulul iman, dalam pokok-pokok agama, dalam masalah akidah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Sam'ani rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah yang mungkin sudah sangat sering kita nukilkan di dalam pelajaran-pelajaran kita. Ya, beliau mengatakan kurang lebih maknanya, saya tidak baca teks Arabnya, ya, untuk menghemat waktu. Kata beliau rahimahullah, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, dengan satu kalimat para ulama dalam keadaan mereka berada di tempat yang berbeda. Dan mereka juga, ya, berada di zaman-zaman yang tidak satu zaman. Tetapi seakan-akan ketika mereka berbicara tentang permasalahan akidah ataukah dalam permasalahan usul agama, ada seorang juru bicara yang berbicara. Padahal satu yang ada di Irak, satu di Syam, satu di Yaman, satu di Najd, satu di Mekah, satu di Madinah. Ya, dan juga tahun lahirnya juga berbeda-beda.
Tetapi ketika kita mengumpulkan ucapan mereka semuanya dari kitab-kitab, dari nukilan-nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita tidak mendapatkan perselisihan mereka dalam usul iman. Kecuali hanya permasalahan ya, apakah amalan itu bagian dari iman ataukah tidak, atau dikenal dengan murjiatul fuqaha. Ya, di mana Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengakhirkan amalan itu bagian dari keimanan. Nah, disinilah terjadi sedikit perselisihan pendapat di kalangan para ulama, walaupun ada sebagian ulama mengatakan khilaf antara Abu Hanifah dengan imam mazhab yang lainnya, dan seluruh para ulama adalah khilaf yang sifatnya cuma sekedar lafaz saja yang berbeda, adapun maknanya itu sama. Wailah, inti yang ingin saya sampaikan, ya kita tidak membahas dari sisi akidah, ya karena memang itu sesuatu yang sudah disepakati oleh mereka seluruhnya, dan kita tinggal mengikuti apa yang telah ternukilkan dari mereka dalam permasalahan akidah. Namun yang menjadi fokus permasalahan kita di sore hari ini adalah pembahasan fikih. Ya, kenapa para ulama mereka berselisih pendapat di dalam permasalahan sebuah hukum agama? Perlu kita ketahui sebelum saya menyebutkan sebab-sebabnya perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama kita. Apakah antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad atau antara Imam Malik rahimahullah? Perselisihan antara dalil dengan dalil. Bukan perselisihan yang satu pakai dalil, yang satu pakai akal, tidak. Yang satu pakai dalil, satu pakai perasaan, tidak. Tetapi mereka berselisih di dalam pandangan dalil itu sendiri. Dan di antara yang disebutkan, ya sebab terjadinya perselisihan di kalangan para ulama fuqaha, ya sampai ataukah tidak sampainya sebuah hadis kepada mereka. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah sumber hukum di dalam para ulama menentukan sebuah perkara wajib ataukah tidak wajib, haram ataukah tidak haram. Ya, jadi terkadang hadis-hadis Nabi SAW itu tidak sampai kepada mereka, tidak terdengarkan oleh mereka. Dan ini bukan kesimpulan dari saya, karena saya tidak berhak untuk membuat kesimpulan yang besar seperti ini. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya di dalam kitab Ar-Risalah di halaman 42, dan kemudian beliau juga sebutkan di halaman 139, kata Imam Syafi'i rahimahullah, la na'lam rajulan jama' sunan. Ya, saya tidak mengetahui ada seorang laki-laki yang terkumpul semua sunnah Nabi SAW pada dirinya. Ya, nggak mungkin ada seseorang semua hadis dia tahu. Ya, ini kesimpulan Imam Syafi'i loh ya. Bukan kesimpulan saya. Kalau kesimpulan saya udah pasti salah, saya membuat kesimpulan seperti itu. Tetapi ini kesimpulan seorang ulama mujtahid, seorang ahlul hadis, seorang alimul kabir. Ulama besar. Ya, dan yang telah menuntut dan belajar dengan ribuan para ulama. Dan ternyata kesimpulan beliau dari sekian banyak guru yang beliau gurui, tidak ada seseorang yang terkumpul semua sunnah Nabi SAW pada dirinya. Ya, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau, di mana Syekhul Islam menyebutkan, ya, dalam kitab Raful Malam min Aimatil Alam, fa innal ihatatil hadis bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. Ya, sehingga mencakup semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mungkin ada pada setiap seseorang manusia, nggak mungkin ada. Semua hukum dia tahu. Semisal apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dan Syekhul Islam membuat gambaran, ya saya bahasakan dengan bahasa saya mungkin lebih mudah dicerna. Bukan ucapan Syekhul Islam nggak mudah dicerna, mungkin ya karena mungkin dengan bahasa kita lah ya. Jadi Syekhul Islam mengatakan, misalnya Rasulullah SAW menyampaikan hadis Nabi SAW. Hadir para sahabat di situ mendengar dari Nabi SAW. Iya. Dan kita ketahui ketika Rasulullah SAW berada di masjid atau dalam sebuah perjalanan, tidak semua sahabat ikut. Iya, dalam perjalanan terkadang ya ikut Abu Bakar dan Umar, yang lainnya tidak ikut. Atau ketika Rasulullah menyampaikan ilmu di masjid beliau, ya tidak semua sahabat Rasulullah yang ikut. Ada sebagian mereka mungkin sudah ke Yaman, ada sebagian mereka sudah ke Irak, ada sebagian mereka sudah ke Syam untuk menyampaikan dakwah. Nah, sahabat-sahabat yang tadinya mendengar hadis dari Nabi SAW di masjid,
atau mereka mendengar Nabi SAW menyampaikan sebuah tausiahnya dalam perjalanan, disampaikanlah kepada orang-orang yang tidak mendengar. Nah, ada di antara ucapan Nabi SAW tersebut tersampaikan dan ada yang tidak tersampaikan kepada sebagian sahabat yang lainnya. Faham di sini? Faham. Nah, kemudian juga para sahabat menyampaikan kepada ulama-ulama yang datang setelahnya dari kalangan para tabi'in. Faham di sini? Nah, ada sebagian para ulama yang akan terluput dari mereka sebagian hadis. Ada sebagian ulama yang akan terluput dari mereka sebagian riwayat yang datang dari Nabi SAW. Iya, atau misalnya Nabi SAW menyampaikan sebuah riwayat hadis, menyampaikan sebuah hukum, didengar oleh sahabat Nabi. Kemudian mereka berangkat, mereka pergi ke Yaman, pergi ke Irak, pergi ke Syam atau ke negeri yang lainnya untuk menyampaikan dakwah. Iya, kemudian beberapa saat setelahnya Rasulullah SAW menghapus hukum tersebut. Mansukh, istilah mansukh. Ya misalnya nahaitukum an ziyaratul kubur fazuru al-an. Dulunya aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, maka datangilah kubur sekarang ini. Nah, para sahabat Rasulullah SAW yang hadir setelahnya, berarti dulu kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menziaratil kubur, maka sekarang nggak boleh lagi, sudah dihapus. Nah, sahabat-sahabat yang tidak ada di majelis Nabi SAW, mereka kan tidak mendengar. Ketika mereka ditanya di tempat mereka datang, apa hukumnya ziarah kubur? Oh, nggak boleh. Iya, nah orang yang mendengar dari sahabat Nabi menyampaikan kepada yang lainnya. Bisa difahami? Nah, sehingga ada pendapat nggak boleh ziarah kubur. Ada sebagian mengatakan ziarah kubur itulah perkara yang sunnah. Kenapa? Inilah sebabnya tadi. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang terkadang tidak sampai kepada mereka. Kepada para ulama. Dan ini bukan dalam tabaqah ulama saja. Dalam arti kata, dalam tabaqatus sahabat sendiri. Ada di antara mereka yang terluput hadis Nabi SAW. Ya, di antaranya disebutkan ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu bersahabat dengan Nabi SAW. Kharajtu ma'an Nabi SAW, ra'aitun Nabiyya SAW wa Abu Bakar. Sering kita mendengar aku keluar bersama Nabi SAW, aku melihat Rasulullah bersama Abu Bakar. Ya, safar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Tetapi bersamaan dengan itu, ini kita bukan ingin menjatuhkan kedudukan sahabat. Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul. Namun kita ingin menceritakan apa sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama, yang mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu tersembunyi kepada beliau dari hukum mirath jiddah. Hukum warisnya dari seorang kakek atau seorang nenek. Terluput dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala hadisnya, dan diketahui oleh sahabat yang lain seperti Mughirah bin Syu'bah, seperti Muhammad bin Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa difahami? Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau juga tersembunyi tentang hadis isti'dzan, di mana Rasulullah menyebutkan isti'dzan itu cuma 3 kali. Kita ketok rumah orang 3 kali nggak ada, sudah pulang. Ini terluput hadis tersebut dari Umar bin Khattab. Dan diketahui oleh siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa difahami ya? Jadi ini salah satu sebab perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat dan di kalangan para ulama tentang ibadah. Jadi saya tekankan kembali, perselisihan mereka bukan satu pakai dalil, satu pakai akal. Dan itulah perselisihan yang terjadi di antara imam madhab, antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sampai ataukah tidak sampai hadis tersebut ke telinga mereka. Tetapi ketika hadis-hadis Nabi SAW itu sampai ke telinga mereka, kita yakin pasti mereka akan menjadikan acuan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum. Jadi saya sebutkan satu contoh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau Abdullah bin Umar, pada waktu itu beliau membolehkan mut'ah. Ya, dalam keadaan mut'ah itu sudah diharamkan di dalam Islam. Iya. Nah, apakah sekarang Abdullah bin Abbas kita anggap wah ini Syiah nih Abdullah bin Abbas? Tidak. Karena mut'ah di awal Islam dibolehkan oleh Nabi SAW kemudian dihapus. Iya. Ketika Abdullah bin Abbas berfatwa bolehnya mut'ah karena beliau itu dengar dari Nabi. Adapun di hadis yang dihapus tidak terdengar oleh beliau. Kata Umar bin Khattab, mahlan ya Ibn Abbas, pelan-pelan ya Ibn Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengharamkan mut'ah pada hari Khaybar. Ya, setelah juga Rasulullah mengharamkan himar ahliyah.
ya hewan keledai peliharaan. Apakah Abdullah ibn Abbas menerima? Beliau menerima di detik itu juga. Nah, bedanya orang-orang yang terkadang berselisih hari ini, ketika datang hadis dari Nabi SAW atau dari jabaran penjelasan dari para ulama, ayo ku dengar. Pokoknya lagi yang ngolong, hana urusan kah? Nah hadis aku peke. Yang penting yang ku pegat, nyo yang ku pegat lelo. Ini adalah sikap-sikap yang nggak baik, dan ini juga pelajaran untuk kita sendiri. Ketika kita sudah kekeh dengan sebuah keyakinan atau sebuah perbuatan, kemudian datang hadis Nabi, maka kita tinggalkan perbuatan kita ikuti apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ulama kita memuliakan hadis Nabi. Baik, ini satu. Yang kedua, saya ringkas. Oke. Masih sabar ya? Bisa. Yang kedua, di antara sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, hadis Nabi SAW itu sampai kepada mereka, terdengarkan oleh mereka. Tetapi ada di antara ulama yang mereka ketahui dari ilmu mereka, ya, kedalaman ilmu mereka, dari kaidah-kaidah ilmu yang mereka ketahui, ada ulama yang mensahihkan hadis tersebut, ada ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Nah, ini jadi masalah. Iya, sebagaimana kita ketahui misalnya dalam madhab Hambali, ya, mereka mensirkan membaca bismillah. Kan seperti itu. Adapun dalam madhab Syafi'iyah, mereka menjaharkan bismillah. Bukan berarti dalam madhab Syafi'iyah nggak punya dalil, mereka punya dalil. Disebutkan beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, beliau menjaharkan bismillah ketika beliau membaca Al-Fatihah. Nah, yang jadi masalah, ulama A menganggap hadis itu lemah, ulama B menganggap hadis tersebut sahih. Dan yang menganggap hadis itu sahih, silakan dia mengamalkan. Yang menganggap hadis tersebut tidak sahih, ya dia tidak menjadikan itu sebagai hukum. Kan begitu. Atau begitu juga ketika mengumandangkan adzan ketika bayi yang baru lahir. Ya, datang hadis dari Nabi SAW, ya, di mana dianjurkan untuk mengumandangkan adzan dari bayi yang baru lahir. Nah, ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan tidak boleh. Loh, kenapa? Padahal hadisnya ada. Nah, itu tadi. Ada ulama datang hadis tersebut kepada mereka, mereka berbicara karena takutnya mereka kepada Allah dengan kaidah-kaidah ilmu yang mereka punya. Mereka mengatakan hadis itu sahih. Ketika sahih maka dijadikan sebagai sumber hukum. Yang lainnya menganggap hadis tersebut tidak sahih. Ketika dia menganggap hadis tersebut tidak sahih, maka mereka tidak menjadikan itu bagian dari hukum. Ya, jadi ketika kita tahu apa inti awal permasalahan yang terjadi perselisihan, nah itu jadi kita akan lebih, istilahnya kita akan menambah ilmu, bukan hanya sekedar ya debat kusir, ya, yang hanya muncul urat leher, terus hati panas, pulang ke rumah lihat istri nggak bersyahwat. Jadi kan nggak ada faidah. Jadi ketika kita mengetahui sebab-sebab khilaf tersebut terjadi, insya Allah kita akan menambah ilmu. Ya, taib. Yang ketiga di antara sebabnya, para ulama sampai hadis kepada mereka. Ya, dan juga mereka menganggap hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, tetapi di dalam mereka memahami nas yang berbeda-beda. Ya, mereka memahami nas yang berbeda-beda. Ada ulama mereka dengan hadis tersebut memahami demikian, ada ulama mereka memahami dengan pemahaman yang demikian, yang lain lagi. Dan ini sesuatu yang wajar terjadi. Bahkan di zamannya sahabat Rasulullah SAW, ketika Nabi memerintahkan mereka untuk salat di Bani Quraidah, salat asar di Bani Quraidah, para sahabat waktu itu berselisih dengan dua pendapat. Ada sebagian sahabat mereka mengatakan dengan zahir ucapan Nabi, ya, pokoknya kita harus salat asar di Bani Quraidah. Apakah sudah sampai ke sana atau apakah sudah masuk waktu salat ataukah belum masuk waktu salat? Pokoknya salat asar di sana. Nggak mau tahu kita. Ada sebagian sahabat yang lain, ini kan sama-sama hadisnya kan nggak mungkin dibahas sahih atau enggak. Toh mereka juga dengar langsung dari mulut Rasulullah. Jadi dua-duanya menganggap itu mendengar hadis, dua-duanya juga sabit hadis itu dari Nabi SAW, bukan hadis yang dhaif, karena mereka dengar langsung dari mulut Nabi. Tetapi pemahaman mereka berbeda-beda. Ya, sebagian sahabat lagi mengatakan kita harus cepat berjalan. Rasulullah ingin agar kita segera berjalan dan cepat berjalan, pas masuk waktu asar kita sudah tiba di sana. Tapi kalau seandainya di jalan ada penghalang A, B, dan C, dan waktu sholat sudah masuk, dan kalau kita tiba di sana sudah lewat waktu sholat, maka kembali kepada hukum asal. Sesungguhnya sholat bagi kaum mukminin telah dicatat oleh Allah. Waktu asar demikian dan demikian, maka kita sholat.
Ya, jadi hadisnya sahih, sama-sama mereka dengar, tapi para ulama berbeda pendapat di dalam pemahamannya. Bisa difahami? Yang ketiga, kemudian yang keempat, ringkas saja. Ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM. Ya, di antara juga sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama ya di dalam masadir fiqhiyah atau dalam masalah usul fikih. Ya, nanti dalam masalah usul fikih ada pembahasannya. Perintah itu yufidul for walala. Ketika datang nas yang bentuknya perintah, apakah perintah itu harus segera dilakukan ataukah tidak? Makanya nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama ketika seseorang ya dia meninggalkan puasa, apakah dia wajib membayarnya langsung di bulan Syawal atau boleh diakhirkan? Nah, nanti kembali kepada kaidah fikih yang para ulama tersebut anut. Apakah mereka mengatakan bahwasannya perintah itu segera dilakukan atau boleh untuk diakhirkan? Maka ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Bisa difahami ya? Jadi sebenarnya kita sebagai seorang penuntut ilmu yang kecil ini ya ketika memahami membaca sedikit apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya memang kita nggak bisa ibaratnya mengetahui seluk-beluk apa yang ada dari kalangan para ulama kita dengan ya penjabarannya mereka. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu kita sebagai seorang penuntut ilmu yang kecil boleh untuk taklid kepada para ulama mana yang kita percayai. Dalam arti kata bukan istilahnya semua para ulama itu memiliki ilmu yang luar biasa, terlebih imam mazhab yang 4. Ya, mereka semuanya berpegang di atas dalil, di atas Al-Quran, di atas Sunnah. Namun ketika terjadi perselisihan, itulah kembali apa yang saya sebutkan tadi. Namun seperti saya ulangi kembali apa yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal memang kita nggak sanggup untuk memahaminya terlalu mendalam, seperti lautan yang sangat luas. Makanya ada hal-hal yang memang kita boleh taklid di situ. Ya, nah kita kalau memang seperti yang sering saya sampaikan dan saya kampanyekan di kajian-kajian, ya kalau kita bisa menyamakan diri kita dengan amalan muslimin, ya mayoritas muslimin, dan selama itu tidak menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi SAW, maka itu akan lebih baik ya supaya kita sama dengan saudara kita muslimin. Jadi sebelum saya ditanya, saya mau tanya dulu sama Iqbal sama Nopri. Ya, jadi sebelum ikut kajian, ketika sholat itu kan ada duduknya iftirash, ada duduknya tawarruk. Iya. Ya, pada rakaat yang kedua, ya pada sholat subuh misalnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, ya biasanya kan sebelum kita ikut kajian, kita duduknya iftirash atau tawarruk? Di rakaat yang kedua tawarruk. Nah sekarang duduknya kan pada iftirash ini. Iya Ustaz. Betul nggak? Iya. Nah kenapa? Anda mau tanya. Mungkin kalau Nopri lebih ke pasti penuntut ilmu awam misalnya, mungkin mengikuti taklid kepada Ustaz dan Ustaz. Dengan mencari bahwa ya kenapa dalilnya bahwa Ustaz ini harus iftirash di saat 2 rakaat di waktu subuh Ustaz. Iya. Alhamdulillah kalau cari dalil, malah ada yang ngajari dalil. Kan seperti itu. Wah pokoknya ustadznya nih duduknya nih tawaruk nih duduknya. Ya, atau teman-teman kajian juga semua tawaruk, ya dia ikut tawaruk. Itu kan taklid kan namanya? Karena mengikuti gitu. Mengikuti kebiasaan. Padahal kalau kita melihat dari pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya di rakaat yang terakhir, apakah dia 1 kali tasyahud ataukah 2 kali tasyahud, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah boleh berpendapat duduknya iftirash, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara duduknya adalah tawaruk, sebagaimana diamalkan oleh saudara-saudara kita muslimin. Nah sekarang teman-teman yang mulai ikut kajian dan lain sebagainya, dia berubah duduknya menjadi apa? Iftirash. Ya, nah dia meninggalkan taklid kepada Syafi'i, kemudian taklid kepada ustadznya, kan seperti itu. Jadi mau nggak mau memang ada hal yang memang budaya taklid itu ada. Tapi selagi dicari tahu itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, sebenarnya duduk iftirash atau tawarruk di dalam salat adalah khilaf yang sedang kita bahas. Imam Ahmad memiliki dalil yang sangat kuat. Imam Syafi'i juga memiliki dalil yang sangat kuat dan kokoh. Setiap mereka berpegang dengan sumber Islam itu sendiri. Cuman yang jadi masalah, ya teman-teman kenapa berubah duduknya? Kenapa duduknya berubah?
Apakah kalau dia berubah mencari dalil A, B, C, D, E dan seterusnya sehingga dia yakin dengan pendapat duduk secara iftirash, dia meninggalkan tawaruk, atau terkadang hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau boleh saya jujur, itu kebanyakannya ikut-ikutan atau ibaratnya taklid kepada komunitasnya atau taklid kepada ustadznya. Jelas ya? Ya, jadi sebenarnya dengan dia duduk tawarruk di dalam sholat itu akan lebih baik, dalam arti kata itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga itu sudah menjadi amalan saudara-saudara kita muslimin, dan supaya kita tidak beda dengan mereka. Nah, wallahu a'lam. Mungkin contoh kecilnya seperti itulah ya. Masya Allah, ini jawabannya puas banget ya. Mungkin kalau dari Nofri sendiri ada yang mau ditanyakan sama Ustadz? Mungkin seperti itu Ustadz. Di antara para ulama ini kan masih ada khilafiyah Ustadz. Ada yang 4 poin bahwa ada yang dalil itu beda pemahaman, tapi dalil sama-sama sahih, ataupun tidak sampai dalil kepada para ulama. Mungkin bagaimana sikap penuntut ilmu yang awam nih Ustadz, yang seperti Ustadz bilang taklid kepada dai ataupun taklid kepada yang awalnya tidak tahu dalil Ustadz, jadi ikut-ikutan Ustadz. Nah, jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atau bisa disebut dengan bahasa kita adalah termasuk orang yang awam lah ya. Iya. Karena di pandangan mata para ulama kita itu adalah orang yang awam. Ya, kita masih tobakohnya tobakoh awam. Nah, ketika kita masih di tobakohnya adalah tobakotul awam, ya, yang kita tidak akan mampu untuk mencari dalil secara mendetail, kemudian dibahas secara kaidah-kaidah ilmu fikih dan lain sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini kita ikut siapa orang yang kita percaya agamanya. Ya, dan saran saya seperti yang saya sebutkan, ya, para duat, para asatidah, para pengajar yang mungkin lebih harus memperdalam, mempelajari fikih-fikih Syafi'i dari kitab-kitab Syafi'iyah atau dari alim ulama yang memiliki akidah yang lurus, ya, dan mereka fokus dengan fikih Syafi'i itu sendiri, sehingga dengan kondisi seperti ini akan lebih memberikan kesejukan di tengah-tengah saudara-saudara kita muslimin seperti itu, agar kita tidak berbeda dengan mereka. Ya, tapi seperti yang harus kita fahami, ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika perkara tersebut tidak menyelisihi sesuatu yang sharih, yang wadih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Safarini rahimahullah, ketika beliau menjelaskan pendapat Syekhul Islam rahimahullah, kata beliau, annahu innama yatamasya adamul inkar fi masal ikhtilaf haitsu lam yukhallif nassan sarihan min kitabi wa sunnatin sahihah sarihah wa ijma' qadim. Wa amma man khalafa dzalika saghal inkar. Jadi ada kaidah, kita tidak boleh mengingkari perkara ijtihadiyah. Kita tidak boleh mengingkari perkara yang di situ para ulama telah berselisih. Ya, inilah perkara yang penting. Apakah memang demikian kondisi dan keadaannya? Pertama, yang perlu untuk kita ketahui, perselisihan yang terjadi antara ulama A dengan ulama B, ya, apakah perselisihan yang itu kembali kepada satu di antara 4 poin yang kita sebutkan? Ya, kalau seandainya kembali kepada poin yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat bolehnya wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Ya, karena dikiaskan kepada jual beli. Ketika wanita yang rasyidah sudah berakal, dia boleh jual beli tanpa perlu wali. Nah, dikiaskan oleh Abu Hanifah dalam masalah nikah. Begitu juga nikah yang wanita yang sudah rasyidah, yang sudah berakal, maka boleh dia menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu wali, sama seperti jual beli. Namun Abu Hanifah rahimahullah, beliau menggunakan qiyas di sini, dan beliau seorang alim dari ulama Ahlussunnah, ulama fikih. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hadis yang datang dari Nabi SAW sudah begitu jelas dan gamblang. La nikah illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Sehingga qiyas itu akan menjadi terbatalkan ketika datang dalil yang sharih, yang wadih. Sehingga nggak boleh seseorang mengatakan, oh ya sudah, saya memilih pendapat Abu Hanifah. Ya, karena beliau ulama juga. Beliau juga ahli fikih. Dan beliau mengatakan boleh wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.
Nggak boleh kita mengambil pendapat siapapun para ulama ketika sudah menyelisih dalil yang sharih, yang wadih. Jelas di sini. Makanya disebutkan oleh Asfarini rahimahullah, ya, adapun permasalahan tidak mengingkari masalah-masalah ikhtilafiyah, masalah-masalah ikhtilaf di kalangan para ulama itu dibenarkan selama tidak menyelisih nas yang sharih, nas yang jelas, yang gamblang dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah, dan juga ijma' yang telah lalu dari para ulama. Adapun ketika di sana telah jelas menyelisih dalil yang wadih dari Nabi SAW, maka boleh diingkari. Sebagaimana Umar bin Khattab mengingkari masalah masalah mut'ah tadi. Kan nggak boleh. Oh, kalau begitu Abdullah bin Abbas, ya kamu juga ulama, ya kamu juga boleh berijtihad, ya nggak ada masalah kamu mengatakan bahwasannya nikah mut'ah boleh nggak? Umar nggak berkata demikian. Umar mendatangkan hadis yang datang dari Nabi SAW bahwasannya ya Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah tersebut. Sehingga ketika sudah diharamkan oleh Nabi, berarti kan dalilnya sudah sharih dan wadih, maka tidak ada di sini seseorang mengingkarinya. Maka di sini orang harus mengingkarinya karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Bisa difahami. Adapun permasalahan-permasalahan yang memang masing-masing para ulama berpegang dengan dalil. Ya, masing-masing ulama berpegang dengan dalil. Satu berpegang dalil seperti ini, satu berpegang dalil seperti ini. Ya, masalah misalnya membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah ataukah salat jahriyah. Faham? Salat sirriyah ataukah salat jahriyah. Dalam mazhab Syafi'iyah kita ketahui bahwasanya membaca Al-Fatihah itu salat sirriyah ataukah jahriyah di semua rakaat salat. Ada sebagian mazhab yang lain mengatakan bahwasannya membaca Al-Fatihah itu hanya pada salat sirriyah saja, tidak pada salat jahriyah. Dan ketika kita sebagai orang awam dari kalangan penuntut ilmu membaca, ternyata setiap para ulama tersebut memiliki dalil yang sangat kuat dan kokoh. Ya, kalau kita baca pendapat Syafi'iyah, umumnya betul ya. Ketika kita baca pendapat Imam Hambali, wahnya betul shit ya. Ya kita karena orang awam, karena kita awam penuntut ilmu, kita nggak punya apa istilahnya, kita tidak punya kemampuan yang mendalam sehingga menguatkan. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu yang mendalam, oh ini hadisnya masih umum dan hadis umum dibawa kepada yang khusus. Sehingga ini dalilnya dipakai lebih khusus, maka khusus lebih kedepankan daripada umum. Nah, kita orang awam kan, sebagian awam muslimin kan nggak mempelajari usul fikih, kaidah fikih secara mendalam. Maka dia ikuti saja apa yang ternukilkan dari para ulama madhab tersebut. Ya, terlebih itu juga misalnya diamalkan oleh mayoritas muslimin, ya sudah di situ dia jalan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Mungkin sangat luas ya kalau misalnya ilmu fikih Ustaz. Pasti sangat luas, nggak mungkin dalam satu pengajian kita akan memahami ada khilaf udah mutlak. Cuman intinya saya ingin menyampaikan kepada para penuntut ilmu ya, atau kita lah sebagai orang awam dalam penuntut ilmu, teruslah menggali ilmu, teruslah belajar dan jangan banyak berkomentar. Seperti itu. Itu jalan keselamatan. Sampai kita mengetahui ilmu secara mendetail, ya apa yang ternukilkan dari para ulama kita. Seperti itu. Mungkin kami ingatkan bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh yang ingin berpartisipasi pada program acara sore hari ini, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi di nomor 0852 1414 2314, atau antum bisa juga melalui via telepon di nomor 0852 7732 3266. Kami ulangi melalui via telepon di nomor 0852 7732 3266. Ustaz, ini mungkin ada salah satu pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang bertanya, tadi kan kita ada membahas masalah duduk istirahat atau tawaruk. Jadi bertanya, jadi manakah yang disunnahkan, yang lebih afdol jika sholat 2 rakaat? Kalau menurut saya ikuti amalan muslimin. Ya, karena semuanya itu dibangun di atas dalil di antara semua madhab para ulama. Ya, jadi ikutilah amalan muslimin, bahkan ternukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Imam Ahmad berkata al-amrul wasi', perkaranya itu luas. Seseorang boleh begini dan seseorang boleh begitu. Karena dalil terkadang seakan-akan datang seperti ini dan terkadang dalil datang seperti ini. Dan jangan dikiaskan kepada masalah-masalah yang lain. Oh, berarti punya pegal egop nyamendang dah ikut. Saya enggak mengatakan demikian. Saya hanya membahas tentang perkara duduk iftirash dan duduk tawaruk saja. Itu yang sedang saya bahas. Saya sedang tidak membahas masalah A, B, C, D dan lain sebagainya. Maka
setiap permasalahan A, B, C, D dan lain sebagainya, maka fahamilah apakah ini perselisihan A ataukah perselisihan B ataukah perselisihan C. Maka itu ikutilah bagaimana amalan muslimin yang ada di negeri kita, ya, karena duduk iftiras dan duduk tawaruk dua-duanya memiliki dalil yang sangat kuat dan kokoh dari Nabi SAW dari pendapat-pendapat ulama tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin ini kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Ana mau bertanya, apakah dibolehkan seorang imam memberikan kesempatan untuk membaca kunut subuh kepada jamaah lainnya, sedangkan imam sholat tersebut tidak membacanya secara keras? Karena di lingkungan tersebut, Ana setiap sholat subuh begitu caranya. Syukuran atas masukannya, Ustadz. Toleransi ya. Toleransi nih, Ustadz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Ya, permasalahan kunut ini adalah permasalahan yang memang sudah dibahas oleh para ulama kita. Jadi bukan permasalahan yang baru yang terjadi di tahun 2020 atau 2019 atau 2 tahun belakangan ini atau 5 tahun belakangan ini. Tetapi permasalahan inilah permasalahan yang memang sudah terjadi perdebatan di kalangan para ulama kita. Ya, dan sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi'iyah, ya, memang ya ternukilkan bahwasannya adanya qunut subuh. Karena mereka berpijak kepada dalil yang disebutkan dari Nabi SAW, wa amma fi salatil fajri, adapun pada salat subuh Nabi SAW terus beliau berkunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Dan perselisihan dalam masalah kunut ini seperti yang kembali kepada empat poin yang kita sebutkan tadi. Ya, apakah hadis tersebut datang kepada para ulama, mereka memandang hadis tersebut sahih ataukah tidak sahih? Ya, nah ketika di sana dikomentari oleh para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkomentar bahwasannya hadis tentang tambahan kunut tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Namun harus dikasih catatan penting di sini, ketika ada seorang ulama mendhaifkan sebuah hadis, sementara para ulama berpegang dengan hadis tersebut, bukanlah ketika ada ulama A dia mendhaifkan hadis kemudian sebagai bentuk celaan kepada ulama yang satunya, tidak sama sekali. Karena ini merupakan kekayaan ilmu di dalam Islam. Ya, dan dalam kaidah-kaidah ilmu hadis itu juga nanti ada misalnya para ulama mursal. Apakah hadisun mursal itu di min qismil hadis sahih atau min qismil hadis dhaif? Ya, hadis mursal maruyas apa yang teriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yang mereka langsung marwa tabi'in an Nabi SAW, yang mana seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi SAW. Nah, tabi'in berarti di sini ada yang putuskan. Siapa yang putus? Sahabat Nabi SAW. Nah, hadis mursal, ada sebagian ulama mengatakan hadis mursal itu sahih, ada sebagian ulama mengatakan hadis mursal itu bukan hadis yang sahih. Ya, karena tidak diketahui siapa yang terjatuh di situ. Kalau seandainya yang diketahui yang dihilangkan adalah sahabat Nabi, nggak ada masalah. Tetapi disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Iraqi, ada seorang tabi'in meriwayatkan an tabi'in sampai 9 orang tabi'in sampai kepada sahabat Nabi SAW. Dan 9 orang tabi'in ini harus diketahui kedudukan mereka dalam hadis itu apa. Jadi ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam penentuan sebuah hadis sahih atau tidak sahih. Nah, kemudian ketika ada ulama A mengamalkan A dengan hadis A, ulama B mengomentari amalan ini tidak benar karena hadisnya begini dan dhaif, ini bukanlah bermakna ulama ini mencela ulama yang sana, tidak. Tetapi mereka berbicara dengan kaidah-kaidah ilmu yang mereka ketahui. Bisa difahami ya. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah dengan kaidah ilmu yang beliau ketahui, hadis tersebut adalah hadis yang lemah menurut pendapat beliau. Dan kita lagi saya ceritakan tadi, kita nih awam menuntut ilmu. Ya, kita ada hal-hal yang memang kita taklid. Oh, ulama ini mengatakan dhaif karena dia begini, begini dan begini. Kan seperti itu. Dan juga teriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka menghukumi begini dan begini. Ya, Imam Syafi'i hana gede hadisnya. Nah, kembali kepada kaidah tadi. Kembali kepada kaidah tadi. Ada hadis yang kita ketahui, satu. Ya, ada jutaan hadis yang diketahui, ada ataupun ribuan hadis yang diketahui oleh para ulama yang kita nggak tahu. Apa maksud saya? Paham di sini ya? Dan ketika kita tahu misalnya begini, bukan berarti Imam Syafi'i itu nggak mengerti ilmu. La, na'udzubillah. Imam Syafi'i imam dari imam ahlul hadis. Namun seperti yang kita nukilkan tadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
samarkan dari beliau beberapa hadis Nabi. Umar bin Khattab telah samarkan beliau dari hadis Nabi. Kenapa? Bukan mereka malas. Ya, bukan mereka itu ketika mereka tidak tahu bukan berarti mereka ada sifat kekurangan mereka di situ, tidak. Tapi kenyataannya hadis Nabi SAW disampaikan oleh Nabi dalam satu kesempatan, disampaikan dalam kesempatan lain, ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Bisa difahami ya, dan ini bukanlah sesuatu perkara yang tercela ketika ada alim dari ulama berfatwa yang terkadang menyelisih daripada hadis yang datang dari riwayat dari sahabat ataukah dari fatwanya sahabat, karena namanya ilmu. Ya, ada yang diketahui, ada yang tidak kita ketahui. Nah, ketika kita rahimani wa rahimahullah memahami hal yang seperti ini yang terbacakan dari nukilan para ulama, karena kalau tanpa ada nukilan para ulama kita juga nggak ngerti. Iya. Kan seperti itu. Kita juga nggak faham, tapi ada ternukilkan dari para ulama kita. Ya, dan terlebih juga buku hadis di zaman tersebut kan belum terbukukan. Iya. Iya, di zaman tersebut buku hadis belum terbukukan, masih dalam hafalan atau sudah terbukukan tapi belum tersebar sebagaimana tersebarnya hari ini. Nah, seperti itu. Jadi wallahu alam bisawab, kalau seandainya Anda menjadi makmum, ya, maka saran saya ikutlah kunut bersama muslimin dan angkatlah tangan Anda kalau Anda sebagai makmum. Tetapi ketika Anda sebagai imam, ya, maka apa yang telah saya jelaskan tadi. Ya, namun tidak perlu untuk seseorang itu mencela, ya, dan teman-teman juga nggak perlu cari masjid yang jauh supaya cari masjid yang ada kunut. Nggak perlu, salat saja di masjid yang dekat rumah Anda. Ya, berkunutlah Anda bersama saudara-saudara Anda muslimin. Ya, karena perkara ini adalah salah satu yang disarankan oleh para ulama kita di zaman ini, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya, untuk mengajak kalau memang imam itu kunut, sudah kalian itu kunut. Bisa difahami ya. Nah, lagi-lagi saya katakan, kita fokus dalam masalah ini, jangan nanti kias-kias sendiri. Benar. Ya, nanti hai pegang ke pegatnya. Hai ke pegat ustaz kan yang urung pegatnya ada pegat lidahnya. Wah, saya nggak ngomong kayak gitu. Saya ngomong masalah A yang sedang saya bahas, jangan lari ke Z. Benar. Nah, ini yang harus kita luruskan Ustaz ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan juga dari sosial media di Instagram. Mungkin bakal kita bacakan satu saja, mengingat waktu kita juga sudah berada di penghujung gelaran. Bismillah Ustadz, bagaimana kalau di sekitar kita ini masih banyak yang mohon maaf, ini disebut dengan ahlul bid'ah Ustadz. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Masih banyak di kalangan kita ahlul bid'ah. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus faham sesuatu itu bid'ah ataukah tidak bid'ah. Itu harus difahami. Tidaklah sesuatu yang tidak kita ketahui, apa yang kita tidak amalkan, apa yang guru kita nggak pernah sampaikan, apa yang guru kita tidak pernah amal, maka wah itu bid'ah. Enggak, kita nggak mengatakan demikian. Dan itu juga harus difahami oleh para penuntut ilmu. Dengan menjadikan timbangan bid'ah itu adalah seperti yang saya sebutkan ini. Jangan, ya, sampai kita mengetahui sesuatu dalil dan minimal ada keterangan dari para ulama tentang masalah tersebut. Ini satu hal. Ya, sehingga kita tidak ingin bermudah-mudahan bid'ah sana bid'ah sini. Tapi kalau memang bid'ah, memang harus bid'ah. Tapi wala tafrit wala ifrat. Maksudnya semua amalan sunahana bid'ah. Nah, itu kita juga nggak mau. Atau semua bid'ah. Pokok haji hana kamu pegat bid'ah mandu. Kita juga nggak mau yang kayak gituan. Kita mau yang di tengah-tengah. Ya, kita mau yang di tengah-tengah. Karena Ahlus Sunnah itu berjalan di atas jalan tengah. Wala tafrit wala ifrat. Ini satu hal. Hal yang kedua, tidaklah setiap orang yang dia bergelut dengan bid'ah, ya, ini sudah diketahui itu bid'ah misalnya. Tidaklah semua orang yang mereka bergelut dengan kebid'ahan divonis sebagai ahlul bid'ah. Karena ahlun itu adalah orang yang ahli benar sudah. Dia mengajaknya, pokoknya ada kaedah-kaedah tertentu lah. Cuman kita berbicara dengan awam saja, keawaman, ya. Tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu divonis sebagai ahlul bid'ah. Faham? Nah, yang ketiga, tidak semua orang yang mengamalkan kebid'ahan tersebut kemudian ya secara totalitas diboikot semuanya, wala salam wala kalam dan lain sebagainya. Itu butuh pembahasan yang panjang. Ya, karena bid'ah itu seperti dosa kan bertingkat-tingkat.
Dosa riba berbeda dengan dosa riba. Kan seperti itu. Berbeda dengan dosa zina, berbeda dengan dosa membunuh. Dan dalam ajaran Islam juga kan berbeda-beda hukum yang Allah berikan. Orang yang membunuh dengan sengaja begini, yang nggak membunuh dengan sengaja hukumnya begitu. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Nah begitu juga dalam masalah bid'ah itu juga bertingkat-tingkat sifatnya, bentuknya. Ketika dia adalah sesuatu yang bertingkat-tingkat bentuk dan sifatnya, maka sikap kita juga harus nggak bisa disamaratakan. Ada orang yang mereka berbuat bid'ah, ya bid'ah mukaffirah, mencela sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, kemudian disikapi dengan sama. Ada saudara-saudara kita muslimin misalnya berbuat sebuah amalan bid'ah, yang bid'ah itu misalnya bukan bid'ah sampai jatuh kepada kekufuran. Nah ini ada kaedah-kaedahnya sendiri yang perlu untuk diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. Ya, namun pesan saya, ya pesan wasiat Nabi SAW, khaliqun nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia, bergaullah engkau dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, itu mungkin yang perlu untuk kita tekankan dengan saudara-saudara kita para penuntut ilmu. Ya, kalau memang seandainya dia mengetahui dengan pasti itu merupakan amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya jangan dia jadikan selalu temannya atau saudaranya muslimin itu selalu sebagai musuh. Tetapi dia ibarat seorang dokter, ini teman saya kayaknya lagi sakit lambung ini. Ibaratnya seperti sakit lambung. Nah, ketika dia sebagai seorang dokter yang baik, ya saya harus kasih obat sama dia supaya dia lambungnya sehat. Jadi wah ini penyakit lambung nih, bahaya ini penyakit nih, orang-orang kayak gini nih. Gak kayak gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita ingin mengobati. Bagaimana cara mengobati? Ya kita punya metode, punya uslub yang baik dengan saudara-saudara kita. Dan saya ingatkan diri saya juga mungkin yang terlalu banyak bicara. Ya saya mengingatkan diri saya, ya terkadang seseorang itu hanya memperhatikan konten saja. Konten dalam arti kata ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bukan sunnah. Ya, tetapi terkadang kita kurang dalam memperhatikan bagaimana menyampaikan konten tersebut. Ya, jadi dakwah yang diemban oleh Nabi kita SAW tidak hanya memperhatikan konten, tetapi Nabi SAW juga memperhatikan bagaimana konten itu tersampaikan. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu untuk meninggalkan semua dosa kecuali zina saya nggak bisa tinggalkan. Mungkin kalau kita itu zina, kamu nanti dibakar di neraka, begini kan begitu kan. Tapi Nabi SAW berkata, bagaimana kalau seandainya ya adik perempuanmu dizinai? Bagaimana kalau seandainya saudara perempuanmu dizinai atau ibumu dizinai? Apakah kau mau? Dia berkata, aku tidak mau ya Rasulullah, dan tidak adalah perbuatan zina kecuali perbuatan yang paling kubenci hari ini. Ada metode dalam uslub dalam menyampaikan konten. Yang penting orang tersebut meninggalkan zina tanpa harus kita mengatakan kebetet puin neraka. Gak perlu. Ketika ditet puin neraka, orang kadang ini kok kayak gini ngomongnya, kan begitu kan. Lebih ke cara penyampaiannya. Iya, cara menyampaikan konten itu sendiri. Makanya dalam surat jin, ya para jin waktu itu mereka berdialog setelah sebagian jin masuk Islam. Mereka mengatakan bahwasanya ada di antara kita muslimun dan ada di antara kita yang kebalikan dari itu. Kebalikan dari muslim apa? Kafir, fajir, fasik dan seterusnya kan. Tapi dia nggak menggunakan bahasa-bahasa itu. Dia menggunakan bahasa sebaliknya. Jadi ada isyarat-isyarat ya bagaimana seseorang itu menyampaikan dakwah dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW ya menegur para sahabatnya. Di antara orang yang pernah ditegur oleh Nabi adalah Mu'ad bin Jabal. Tafattan anta ya Mu'ad. Engkau telah membuat fitnah wahai Mu'ad. Dan ada di antara kalian yang membuat orang lari dari dakwah. Mu'ad bin Jabal tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beliau sholat dengan sholat yang panjang, tetapi tidak meletakkan pada tempatnya sholat yang panjang tersebut, sehingga Rasulullah menghukumi ada di antara kalian membuat orang lari dari dakwah. Sehingga kita punya pemicu. Ya ini sekarang sudah hampir 1 jam saya berbicara. Nggak mungkin nggak ada pemicu dari pembicaraan saya. Ya, nah setiap hari berapa kali kajian, pemicu-pemicu itu ada. Sehingga dengan pemicu-pemicu itu ada mungkin di antara kita yang membuat orang itu lari daripada dakwah itu sendiri. Nah inilah mungkin yang perlu untuk mungkin kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmah kepada kita. Ya saling menasihati, saling mengingatkan agar bagaimana konten yang sebenarnya itu indah
juga menjadi indah diterima oleh saudara-saudara kita muslimin. Jangan sampai konten itu indah tapi dibungkus dengan sesuatu yang angker ya, sehingga terkadang mereka akan menolaknya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin Ustadz sembari kita menunggu waktu azan. Iya. Jadi sebelum kita tutup interaktif kita pada hari ini, mungkin kita minta jawaban singkat dari Ustadz dari sebuah pertanyaan dari tema kita pada hari ini. Mungkin apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu Ustadz sebagai penuntut ilmu yang awam? Apakah kita harus perkuat dengan manhaj atau tarikat, atau kita harus masuk dulu ke dalam dunia khilafiyah itu sendiri? Singkat saja. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ya pelajarilah buku-buku dan kitab-kitab yang memang itu kita harus wajib beramal dengannya. Ya kita wajib salat, kita wajib berpuasa dan lain sebagainya. Maka pelajarilah fikih-fikih yang mendasar dulu. Ya karena memang di dalam thariqah menuntut ilmu ada namanya tadarruj. Tadarruj itu artinya dari kitab yang kecil naik lagi. Nggak mungkin seseorang baru belajar langsung baca kitab nggak mungkin, atau baca kitab Majmu' Nawawi, nggak mungkin. Tetapi dia mempelajari dari kitab-kitab yang kecil. Dengan kitab-kitab yang kecil itu ya setidaknya dia memahami bagaimana cara dia beramal. Dan kitab-kitab kecil dalam masalah fikih, misalnya dalam fikih Syafi'iyah, kitab Al-Wajiz. Ya, kitab Al-Wajiz itu kan ringkasan dari kitab Al-Basit. Al-Basit ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan dari kitab An-Nihayah. An-Nihayah kitab ringkasan dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ini silsilah dalam buku-buku Syafi'iyah. Jadi ketika dia ingin mempelajari buku-buku fikih, dia mulai Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz mungkin tidak akan berbicara banyak perselisihan al-khilaf. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita berbicara dalam masalah khilafiyah seperti ini bukan untuk didebati, tetapi untuk menyadarkan diri kita ternyata ilmu itu sangat luas, sehingga karena ilmu itu luas saya harus bersemangat belajar dan banyak mengunci mulut saya untuk tidak banyak berkomentar. Evaluasi diri Ustaz. Nah, seperti itu. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian pada hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz semuanya. Ya. Gak kerasa sudah lebih dari 60 menit ya Nob ya. Kita menemani antum semua dalam program kajian interaktif untuk edisi 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 29 Juni 2020 Miladiah. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz tadi bisa kita ambil faedah ilmunya. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama terutama. Dan semoga kajian kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kita di 96,1 FM. Mohon maaf bila terdapat banyak kesilapan dan kesalahan, dan kami mohon maaf juga bila terdapat masih banyak pertanyaan yang belum kita bacakan mengingat terbatasnya waktu, dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan antum semua pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita di 96,1 FM setiap Senin dan Rabu dari pukul 17 sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau begitu Ana Iqbal dan Ana Nopriansyah dan seluruh tim bertugas pada hari ini pamit undur. Kita akhiri interaktif kita hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.